Miliarder ini sangat menyedihkan. Bisnis keluarganya diambil oleh teman dan kekasihnya. Dia menjadi seorang gelandangan. Dia datang ke aula untuk mencari pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih, supaya dia bisa bertahan hidup. Tapi juga ditolak oleh wanita ini. Sebelum pergi, wanita itu melihat bahwa dia tampak menyedihkan. Colin memberi David sepasang sepatu. Baru saja keluar dari aula dan memakai sepatu, seorang pria hitam berotot menyerangnya. Tapi dia tidak menyangka David adalah seorang ahli. Dengan 3 gerakan, dia dirobohkan. Sekilas, David mengenali orang ini sebagai satpam perusahaannya sendiri. Pria itu mengeluarkan pistol dan ingin membunuhnya. David langsung menjatuhkan senjatanya, tapi sekelompok orang lain muncul di kejauhan. David berbalik dan kabur. Dia berlari masuk ke sebuah gang. Orang-orang di belakang mengejarnya. David melompat naik, dan dengan mudah memanjat dinding. Colin yang mendengar suara tembakan, akan turun untuk membantunya. David dengan mudah dan terampil merobohkan para musuh. Colin melihat semua hal ini. Watt mendapat sebuah telepon. Waktu tahu operasinya gagal, dia tidak marah. Dia datang ke sebuah bangunan misterius. Melalui verifikasi sidik jari, dia memasuki ruangan. Dia bertemu dengan seorang pria yang tampak familiar. Pria ini adalah ayah Watt dan Juni. Ternyata dia tidak mati 12 tahun yang lalu. Dia adalah orang belakang layar di perusahaan ini. Putranya hanyalah sebuah boneka di depan umum. Dia sangat tidak puas dengan putranya yang mengirim orang untuk menyerang David. Dia bilang ke Watt untuk menghadapi musuh. Dia harus mengenali diri sendiri dan musuhnya. Entah apakah gelandangan itu David yang asli atau bukan. Orang itu tidak boleh diketahui oleh publik. Selanjutnya, semua harus sesuai dengan rencana si ayah. Besoknya Juni datang ke kantor. Dia menemukan David yang sudah menunggunya. Dia terkejut. Dengan cara apa David yang bisa masuk ke sini? David bilang ini adalah rumah keduanya. Aku tahu semua pintu masuk dan keluar di sini. Kali ini dia datang untuk mengobrol dengan Juni. David tidak akan menyakitinya. Baiklah, tapi aku punya sebuah remote di tasku. Begitu aku tekan, para satpam akan segera datang. Aku tidak akan menyakitimu. Kali ini, Juni dengan patuh menuangkan segelas air untuknya. Keduanya mengobrol dengan damai. David menceritakan pengalamannya dengan tulus. Tapi waktu berbicara, dia merasa sedikit pusing. Dia sadar ada yang tidak beres. Dia bertanya ke Juni mengapa dia melakukan ini. Lalu dia berdiri dan akan pergi. Tapi kedua kakinya lemas dan dia jatuh ke lantai. Ternyata Juni membius air minumnya. David jatuh lagi ke dalam rencana kakak beradik ini. Waktu dia terbangun, David menyadari dirinya sudah terikat. Pria tua di sebelahnya bilang tempat ini adalah rumah sakit jiwa. David ingin pria tua itu melepaskan ikatannya. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Dengan otak si dokter tua di hadapannya ini, dia memberitahu David, kalau ini kabur dari sini, dia hanya bisa memilih untuk bunuh diri. Setelah berbicara, dia mengambil garpu di samping David, dan mengarahkan garpu itu ke leher David. David yang ketakutan ingin memberontak, tapi tangan dan kakinya diikat. Di saat kritis itu, dokter yang asli segera datang. Derry, hentikan, aku cuma menyapa si pendatang baru. Ternyata pria tua itu juga sakit jiwa. Untuk mencegah David kabur, si dokter memaksanya memakan beberapa pil asing. David tertidur lagi.